Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Hayati, dosen pengampu mata kuliah metode numerik pada semester ini. Materi yang akan disampaikan di semester ini itu dibuat oleh Bu Ambar Winarni, SSI, MSI, dan oleh saya Afifah Hayati, SSI, MSC. Kami berdua adalah dosen dari program studi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Sebelum memulai mata kuliah metode numerik, saya akan menyampaikan dulu poin-poin atau bab-bab yang akan saya sampaikan di mata kuliah ini ya, yaitu mengenai materi, yaitu bab 1 itu mengenai pengantar metode numerik. Jadi, apa itu metode numerik ya? Kenapa dimunculkan metode numerik ya? Itu akan kita bahas dalam bab ini. Lalu yang kedua, itu mengenai hampiran dan galat. Galat itu adalah error ya. Nah, itu kita akan mempelajari definisi dan cara menghitung dari galat ya. Lalu yang ketiga mengenai akar-akar persamaan non-linier ya. Lalu yang keempat, kita akan mencari turunan numerik ya. Kalau di kalkulus 1 itu kalian mencari turunan secara analitik ya. Jadi dengan metode analitik. Nah, kalau di metode numerik kita akan menggunakan metode numerik untuk mencari turunan numeriknya, turunan dari suatu fungsinya di titik tertentu. Lalu yang kelima, kita akan mempelajari interpolasi. Nah, apa itu interpolasi dan bagaimana cara mengerjakannya, kita akan membahas di bab tersebut ya. Lalu yang keenam ada integrasi numerik ya. Jadi bagaimana cara menghitung integral. Jadi kalau di kalkulus 2 itu kan kalian sudah mengenal ya cara menghitung integral menggunakan metode analitik ya itu. Nah, ada integral-integral yang tidak dapat dihitung ya melalui metode analitik. Nah, integral-integral yang seperti itu akan dihitung menggunakan metode numerik ya. Lalu bab yang terakhir, bab 7 ya. Ini kita akan mempelajari penyelesaian numerik masalah nilai awal. Jadi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa ya, di situ kan dijelaskan mengenai masalah nilai awal ya. Nah, masalah nilai awal itu juga dapat diselesaikan ya dengan metode numerik ya. Seperti apa permasalahan yang dapat ya diselesaikan dengan metode numerik itu kita akan pelajari di bab ini. Nah, selain materi teoritis yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada praktikum ya, beberapa berita acara praktikum ya. Yang pertama itu praktikum mengenai hampiran fungsi dengan menggunakan deret Taylor. Yang kedua, pendiferensialan atau penurunan ya numerik dengan hampiran. Lalu yang ketiga, berita acara praktikum mengenai interpolasi. Lalu yang keempat, penyelesaian persamaan nonlinier. Yang kelima, integrasi numerik. Dan yang keenam, berita acara praktikum mengenai penyelesaian numerik masalah nilai awal. Nah, referensi atau buku acuan yang akan kita pakai adalah ini ya.
buku Komputasi Numerik karya Kosasih P. Buyung ya, yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Ini buku terbitan tahun 2006. Selain itu, kalau yang tadi sebelumnya itu berbahasa Indonesia, nah ini untuk buku yang berjudul Elementary Numerical Analysis karya dari Atkinson ya, yang second edition, ini buku berbahasa Inggris ya. Adapun komponen penilaian ya, mata kuliah metode numerik. Untuk tugas atau kuis, besaran persentasenya adalah 20%. Lalu untuk praktikum, besaran persentasenya juga 20%. Nah, untuk UTS, besaran persentasenya adalah 30%. Sedangkan untuk UAS ya, besaran persentasenya juga 30% ya. Jadi silahkan kalian maksimalkan ya. Untuk tugas dan praktikum itu sangat membantu hasil dari penilaian kalian. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai pengantar metode numerik. Persoalan matematis dapat diselesaikan menggunakan dua metode ya. Metode analitik ya, yang sudah kalian kenal ya dalam kalkulus 1, kalkulus 2, persamaan diferensial biasa ya, itu yang kalian lakukan itu namanya metode analitik. Dan yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah metode numerik. Metode analitik. Nah, metode analitik ini memberikan solusi sebenarnya, yaitu solusi eksak ya. Solusi yang mempunyai galat atau error 0 ya. Jadi nggak ada errornya ya saat kita mengerjakan metode dengan menggunakan metode analitik. Nah, biasanya itu dalam bentuk formulasi matematika. Lalu, hanya unggul pada sejumlah persoalan matematika yang terbatas. Jadi tidak semua persoalan matematika itu dapat diselesaikan dengan metode analitik, ya. Nah, sedangkan metode numerik ini ya, teknik di mana masalah matematika itu diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika sederhana, ya. Lalu yang kedua, ya, metode itu sendiri adalah istilah lainnya adalah cara, dan numerik sendiri adalah angka ya. Jadi metode numerik itu secara singkat merupakan cara berhitung menggunakan angka-angka. Selain itu, solusi angka yang diperoleh menggunakan metode numerik merupakan solusi hampiran atau pendekatan, ya. Jadi, kalau di metode analitik tadi kan apa? Error atau galatnya 0, jadi nggak ada errornya. Namun, kalau di metode analitik itu kan nilainya pendekatan, jadi bukan nilai eksak, bukan nilai sebenarnya, jadi akan ada errornya, ya. Jadi solusi hampiran atau pendekatan itu solusi yang mendekati nilai sebenarnya, jadi hanya mendekati, pasti akan ada errornya. Nah, dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan, ya. Mengapa menggunakan metode numerik, ya? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena adanya kesulitan menggunakan metode analitik, ya. Menggunakan metode yang biasa kalian kenal di mata kuliah sebelumnya untuk menentukan solusi sebenarnya ya dalam persoalan matematis yang kompleks. Jadi memang ada persoalan matematis itu yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Lalu yang kedua, dengan metode numerik ini ya,
menyelesaikan persoalan lebih efektif dan efisien karena berkembangnya teknologi komputer saat ini. Jadi, ada software-software ya yang dapat kita gunakan untuk menghitung suatu persoalan matematis yang tidak dapat kita selesaikan dengan metode analitik ya. Lalu yang ketiga, keputusan menerima atau menolak suatu solusi pendekatan dengan metode numerik itu didasarkan pada toleransi pendekatan yang disepakati ya. Seperti itu. Jadi mungkin menggunakan metode numerik itu ada yang errornya itu besar ya. Terlalu besar. Itu berarti mungkin ditolak ya, itu akan ditolak. Nah, sedangkan untuk metode numerik yang menghasilkan error atau galat yang kecil ya, yang sangat kecil itu kita akan menerima keputusan dari penyelesaian dari persoalan matematis yang menggunakan metode numerik tersebut. Lalu yang keempat, toleransi yang dibuat menyangkut kesepakatan atas kesalahan atau galat yang ditimbulkan oleh rumus atau formula yang digunakan. Jadi nanti ada rumus atau formula dari galat atau kesalahan ya. Lalu yang kelima, semakin kecil kesalahan atau galatnya ya atau errornya yang ditimbulkan oleh penggunaan rumus atau formula tersebut ya, maka semakin baik pula hasil dari aproksimasinya. Hasil pendekatannya ya yang dihasilkan. Selanjutnya ada kriteria penyelesaian perhitungan matematika. Ini ada beberapa contoh persoalan ya. Yang pertama menghitung integral ya. Lalu mencari akar persamaan ya. Lalu yang ketiga adalah masalah estimasi. Nah, saat kita menghadapi contoh-contoh persoalan tersebut, metode yang akan kita gunakan ya dalam mencari penyelesaian kan, kita akan coba dulu metode analitik. Nah, saat kita tidak menemukan solusi ya dengan metode analitik, kita akan menggunakan metode numerik. Nah, dengan metode numerik ini kita bisa membuat simulasi ya. Nah, hal yang hampir tidak mungkin dilakukan jika menggunakan metode numerik adalah tidak melibatkan alat komputasi ya. Jadi nanti dalam menyelesaikan persoalan matematis dengan metode numerik ya, dalam mata kuliah ini kalian pasti membutuhkan alat komputasi ya, baik itu kalkulator maupun komputer ya. Seperti itu. Nah, metode numerik ini selalu melibatkan cara iterasi ya. Jadi proses yang berulang-ulang ya. Nah, untuk pengenalan materi metode numerik ya pada pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah pengucapan atau salah dalam pengetikan ya. Jika ada pertanyaan, silahkan Mbak dan Mas sekalian sampaikan saat jam kuliah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.